Hai, perkenalkan nama saya Sela Oktavius Tinjak dari kelas Geografi Tambuk 2020. Saya jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada video ini, saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar fisika penginderaan jauh, serta apa pengertian dari penginderaan jauh. Baiklah, simak video selanjutnya. Konsep dasar penginderaan jauh. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing yang memiliki pengertian bahwa penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Jadi, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mengindra atau menganalisis permukaan bumi dari jarak yang jauh, di mana perekaman dilakukan di udara atau di angkasa dengan menggunakan alat atau sensor dan wahana. Lalu ada komponen dasar. Ada 4 komponen dasar dari penginderaan jauh, diantaranya target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Keempat komponen ini bekerja sama untuk mengukur serta mencatat suatu informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tertentu. Sumber energi yang menyinari ataupun memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan. Energi ini berinteraksi dengan target yang berfungsi sekaligus sebagai media yang meneruskan informasi kepada sensor. Sensor ini merupakan alat yang mengumpulkan dan mencatat radiasi elektromagnetik tersebut. Setelah dilakukan pencatatan, maka data akan dikirimkan ke stasiun penerima dan akan dilakukan pemrosesan menjadi suatu format yang siap untuk dipergunakan. Di antaranya berupa citra. Proses interpretasi ini biasanya berupa gabungan antara visual dan automatik dengan bantuan komputer dan perangkat pengolah citra. Berikut adalah gambar dari beberapa komponen dasar tersebut atau komponen dasar penginderaan jauhnya. Selanjutnya, ada dasar fisika penginderaan jauh. Apa sajakah dasar fisika penginderaan jauh itu? Yang pertama adalah tenaga untuk penginderaan jauh. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh yang dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan terhadap analisis data yang dikumpulkan dapat memperoleh informasi tentang objek, daerah, ataupun gejala yang dikajinya. Pengumpulan data tersebut terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada distribusi daya, kedua distribusi gelombang bunyi, dan ketiga adalah distribusi gelombang elektromagnetik. Berikut adalah gambar dari tenaga untuk penginderaan jauh tersebut. Di sini ada sumber tenaga, lalu dipantulkan, dikirim ke sensor, lalu menerima pancaran, data, visual, dan non-citra, citra, lalu aneka penggunaan datanya. Lalu ini juga ada sebagai contoh gambarnya. Yang kedua ada tenaga elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik merupakan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar pada frekuensi tertentu. Sumber tenaga utama elektromagnetik ialah matahari. Panjang gelombang dipancarkan dengan jarak lurus dari puncak gelombang yang satu ke puncak gelombang lain yang terdekat. Pembedaan yang paling umum digunakan untuk tenaga elektromagnetik dalam penginderaan jauh ialah panjang gelombang. Informasi tersebut berupa data objek yang diindra dan dikenali dari hasil rekaman berdasarkan karakteristik bentuk cahaya, gelombang bunyi, dan tenaga elektromagnetik. Misalnya, salju dan batu kapur akan memantulkan sinar yang banyak dan air akan memantulkan sedikit sinar. Berikut adalah gambar tentang tenaga elektromagnetik. Di bagian bawah yang merah ini yaitu medan listriknya, bagian atas warna biru medan magnetnya, lalu menuju arah rambatannya. Ini juga salah satu contoh dalam gambar tenaga elektromagnetik. Energi elektromagnetik itu tidak tampak oleh mata. Ia akan tampak apabila berinteraksi dengan benda atau objek. Perjalanan energi elektromagnetik yang berasal dari matahari
tersebut berlangsung secara radiasi melalui atmosfer atau ruang hampa. Radiasi ini berlangsung dengan kecepatan tetap dan membentuk pola gelombang yang harmonik, di mana komponen gelombang teratur secara sama dan repetitif dalam ruang dan waktu. Berikut adalah alat-alat yang direkam oleh sensor untuk merekam interaksi antara tenaga dan objek. Yang pertama ada gravimeter, yaitu berguna untuk mengumpulkan data yang berupa variasi daya magnet. Yang kedua ada magnometer, berguna untuk mengumpulkan data yang berupa variasi daya magnet. Yang ketiga ada sonar, berfungsi dengan mengumpulkan data distribusi gelombang dalam air. Yang keempat ada mikrofon, berfungsi menangkap gelombang bunyi di udara. Yang kelima ada kamera, mengumpulkan data variasi distribusi tenaga elektromagnetik yang berupa sinar. Setelah itu ada spektrum elektromagnetik. Apakah spektrum elektromagnetik itu? Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas, hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Tenaga spektrum elektromagnetik meliputi spektra kosmik, gamma, X, ultraviolet, tampak, inframerah, gelombang mikro, dan radio. Berikut adalah contoh dari spektrum elektromagnetik. Selanjutnya ada kelompok-kelompok energi atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada radio. Radio energi adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang dari 1 meter. Penggunaan paling banyak adalah komunikasi. Untuk meneliti luar angkasa dan sistem radar berguna untuk mempelajari pola cuaca, badai, membuat peta 3D permukaan bumi, mengukur curah hujan, pergerakan es di daerah kutub, dan memonitor lingkungan. Panjang gelombang radar berkisar antara 0,8 sampai 100 cm. Selanjutnya yang kedua adalah microwave. Panjang gelombang radiasi microwave berkisar antara 0,3 sampai 300 cm. Penggunaannya terutama dalam bidang komunikasi dan pengiriman informasi melalui ruang terbuka, memasak, dan sistem penginderaan jauh aktif. Pada sistem penginderaan jauh aktif, pulsa microwave ditembakkan kepada sebuah target dan refleksinya diukur untuk mempelajari karakteristik target. Sebagai contoh aplikasi adalah Tropical Rainfall Measuring Missions atau TRMM. Lalu ada microwave imager, yaitu TMI, yang mengukur radiasi microwave yang dipancarkan dari atmosfer bumi untuk mengukur penguapan, kandungan air di awan, dan intensitas hujan. Selanjutnya, yang ketiga ada infrared. Radiasi infrared bisa dipancarkan dari sebuah objek ataupun dipantulkan dari sebuah permukaan. Pancaran infrared dideteksi sebagai energi panas dan disebut thermal infrared. Energi yang dipantulkan hampir sama dengan energi sinar nampak dan disebut dengan reflected IR atau near IR. Karena posisinya pada spektrum elektromagnetik berada di dekat sinar nampak. Panjang gelombang radiasi infrared berkisar antara 0,7 sampai 300 μm. Dengan spesifikasi near IR atau reflected IR sama dengan 0,7 sampai 3 μm. Dan thermal IR 3-15 μm. Untuk aplikasi penginderaan jauh untuk lingkungan hidup menggunakan citra landas reflektor IR pada band 4, band 5, 7 atau mid IR, dan thermal IR pada band 6. Merupakan karakteristik utama untuk interpretasi citra sebagai contoh. Sebagai contohnya adalah gambar berikut menunjukkan suhu permukaan laut global dengan thermal IR dan sebaran vegetasi dengan near IR. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang keempat ada visible. Posisi sinar nampak pada spektrum elektromagnetik adalah di tengah. Tipe energi ini bisa dideteksi oleh mata manusia. Filament detektor elektronik. Panjang gelombang berkisar antara 0,4 sampai 0,7 μm. Perbedaan panjang gelombang dalam kisaran ini
dalam kisaran ini dideteksi oleh mata manusia dan oleh otak diterjemahkan menjadi warna. Di bawah adalah contoh komposit dari citra Landax 7. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya yang kelima adalah ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Radiasi ultraviolet, X-ray, dan gamma ray berada dalam urutan paling kiri pada spektrum elektromagnetik. Tipe radiasinya berasosiasi dengan energi tinggi, seperti pembentukan bintang, reaksi nuklir, ledakan bintang. Panjang gelombang radiasi ultraviolet berkisar antara 3 nm sampai 0,4 μm, sedangkan X-ray 0,03 μ3 nm, dan gamma ray lebih besar dari 0,003 nm. Radiasi UV bisa dideteksi oleh film dan detektor elektronik, sedangkan X-ray dan gamma ray diserap sepenuhnya oleh atmosfer, sehingga tidak bisa diukur dengan PJ. Lalu yang keenam, ada interaksi energi. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan matahari dipancarkan dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Interaksi antara radiasi dengan partikel atmosfer bisa berupa penyerapan atau absorption, pemencaran atau scattering, atau pemantulan kembali atau reflectance. Sebagian besar radiasi dengan energi tinggi diserap oleh atmosfer dan tidak pernah mencapai permukaan bumi. Bagian energi yang bisa menembus atmosfer adalah yang transmit. Semua massa dengan suhu lebih tinggi dari 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius mengeluarkan radiasi EM. Suatu objek memancarkan fluks radian spektral unik tergantung pada temperatur dan sifat emissivity atau pancaran objek tertentu. Radiasi ini disebut radiasi termal karena terutama tergantung pada temperatur. Radiasi termal dapat dinyatakan dengan teori benda hitam atau black body. Benda hitam adalah materi yang menyerap seluruh energi elektromagnetik yang mengenainya dan tidak memantulkan atau mentransmisi energi. Menurut hukum Kirchhoff, perbandingan energi yang terradiasi dari suatu objek dalam keseimbangan statistik termal dengan energi yang terserap adalah tetap dan hanya tergantung pada panjang gelombang dan temperatur absolut T. Benda hitam menunjukkan radiasi maksimum dibandingkan dengan materi lainnya. Dalam inderaja, koreksi untuk emissivity harus diberikan sebagai objek yang diamati, bukanlah benda hitam sempurna. Emissivity dapat didefinisikan oleh persamaan emissivity sama dengan energi radian objek per energi radian benda hitam pada temperatur dengan objek. Lalu ada reflektan. Apakah reflektan itu? Reflektan adalah perbandingan fluks sinar datang pada permukaan dengan fluks sinar pantulannya. Asumsi dasar dalam inderaja adalah bahwa reflektan spektral bersifat unik dan berbeda dari suatu objek dengan objek lain yang berbeda. Kemudian ada sensor. Radiometer adalah alat pengukur level energi dalam kisaran panjang gelombang tertentu, yang disebut channel. Penginderaan jauh multispektral menggunakan sebuah radiometer yang berupa deretan dari banyak sensor, yang masing-masing peka terhadap sebuah channel atau band dari panjang gelombang tertentu. Data spektral yang dihasilkan dari suatu target berada dalam kisaran level energi yang ditentukan. Radiometer yang dibawa oleh pesawat terbang atau satelit mengamati bumi dan mengukur level radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan dari benda-benda yang ada di permukaan bumi atau pada atmosfer. Karena masing-masing jenis permukaan bumi dan tipe partikel pada atmosfer mempunyai karakteristik spektral yang khusus, atau bumi spectral signature, maka data ini bisa dipakai untuk menyediakan informasi mengenai sifat target. Pada permukaan yang rata, hampir semua energi dipantulkan dari permukaan pada suatu arah. Sedangkan pada permukaan kasar, energi dipantulkan hampir merata ke semua arah. Pada umumnya,
Permukaan bumi berkisar di antara kedua ekstrem tersebut, tergantung pada kekasaran permukaan. Contoh yang lebih spesifik adalah pemantulan radiasi EM dari daun dan air. Sifat klorofil adalah menyerap sebagian besar radiasi dengan panjang gelombang merah dan biru dan memantulkan panjang gelombang hijau dan near ear. Sedangkan air menyerap radiasi dengan panjang gelombang nampak tinggi dan near ear lebih banyak daripada radiasi nampak dengan panjang gelombang pendek atau biru. Ada dua tipe deteksi yang dilakukan oleh sensor. Yang pertama, deteksi pasif. Yang kedua, ada deteksi aktif. Banyak bentuk PJ yang menggunakan deteksi pasif, di mana sensor mengukur level energi yang secara alami dipancarkan, dipantulkan, atau dikirimkan oleh target. Sensor ini hanya bisa bekerja apabila terdapat sumber energi yang alami. Pada umumnya, sumber radiasi adalah matahari. Sedangkan pada malam hari atau apabila permukaan bumi tertutup awan, debu, asap, dan partikel atmosfer lainnya, pengambilan data dengan cara deteksi pasif tidak bisa dilakukan dengan baik. Contoh sensor pasif yang paling dikenal adalah sensor utama pada satelit Landsat, tematik mappar yang punya 7 band atau channel. Band pertama berguna untuk membedakan kejernihan air dan juga membedakan antara tanah dengan tanaman. Band kedua berguna untuk mendeteksi tanaman. Band ketiga, band yang paling berguna untuk membedakan tipe tanaman, lebih daripada band yang pertama dan yang kedua. Band yang keempat berguna untuk meneliti biomas tanaman dan juga membedakan batas tanah tanaman dan daratan dan air. Band yang kelima menunjukkan kandungan air tanaman dan tanah, berguna untuk membedakan tipe tanaman dan kesehatan tanaman. Juga digunakan untuk membedakan antara awan, salju, dan es. Band yang ketujuh yaitu berhubungan dengan mineral, ration antara band 5 dan 7 berguna untuk mendeteksi batuan dan deposit mineral. Band yang keenam berguna untuk mencari lokasi kegiatan geotermal, mengukur tingkat stres tanaman, kebakaran, dan kelembapan tanah. Sedangkan pada deteksi aktif, PJ menyediakan sendiri sumber energi untuk menyinari target dan menggunakan sensor untuk mengukur refleksi energi oleh target dengan menghitung sudut refleksi atau waktu yang diperlukan untuk mengembalikan energi. Keuntungan menggunakan deteksi pasif adalah pengukuran bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi, sistem aktif ini memerlukan energi yang cukup besar untuk menyinari target. Sebagai contoh adalah radar Doppler, sebuah sistem ground-based radar presipitasi pada satelit Tropical Rainfall Measuring Mission atau TRMM yang merupakan spaceborne pertama yang menghasilkan peta 3D dari struktur badai. Selanjutnya ada jendela atmosfer. Meskipun spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas, hanya sebagian kecil yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Sinar kosmik, sinar gamma, dan sinar X sulit mencapai bumi karena atmosfer sulit ditembus olehnya. Pada sebagian spektrum inframerah demikian pula halnya. Bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang paling dulu dikenal orang dan paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh hingga sekarang adalah spektrum tampak dengan panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 μm. Spektrum ini dikatakan spektrum tampak karena mata manusia sebagai sensor alamiah dapat menggunakannya untuk melihat sesuatu dan hanya sebesar ini kepekaannya. Berikut adalah contoh gambarnya. Lalu ada hamburan atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh, karena sebagian daripadanya mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan ini disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer, seperti debu, uap, air, dan gas. Proses hambatannya terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Hamburan itu adalah pantulan ke arah serba beda yang disebabkan oleh benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tidak menentu, atau oleh benda-benda kecil yang terletak tidak menentu. Sebagian tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi diserap oleh objek di permukaan bumi, sedangkan selebihnya dipantulkan sehingga mencapai sensor yang dipasang pada pesawat terbang, satelit, atau hal lainnya.
Objek yang banyak memantulkan tenaga elektromagnetik tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang banyak menyerap tenaga tampak gelap. Pengenalan objek pada citra berdasarkan atas tingkat kegelapan yang sering disebut dengan rona. Tiap objek mempunyai karakteristik tersendiri dalam menyerap dan memantulkan tenaga yang diterima olehnya. Karakteristik ini disebut karakteristik spektral. Pada umumnya digambarkan dengan warna pantulan normal objek vegetasi, tanah dan air. Atas dasar besarnya material dan fungsi dari material hamburan ini, maka hamburan diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hamburan Rayleigh, yaitu hamburan yang terisi oleh material unsur kimia yang sangat ringan, misalnya nitrogen, oksigen, gas, dan ozon. Yang kedua adalah hamburan Mie, hamburan yang terisi oleh material yang diameternya hampir sama dengan spektrum tampak, karena inti kebiruan ini menempati lapisan atmosfer yang tersebar, misalnya ada debu, kabut, dan asap. Yang ketiga, hamburan non-selektif, yaitu hamburan yang memiliki diameter material yang lebih besar dari spektrum tampak dengan material seperti debu, asap, uap, air, CO3, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah serapan. Serapan adalah gangguan yang lebih parah terhadap tenaga elektromagnetik karena merupakan kendala utama bagi spektrum inframerah. Penyebab utama uap air ialah karbon dioksida dan ozon. Lalu yang terakhir adalah formula. Beberapa tentang gelombang diutarakan teori dan hukum fisika yang mendasari pengenderaan jauh. Yang pertama teori gelombang, yaitu gerakan radiasi elektromagnetik mengikuti bentuk gelombang dengan gejala elektrik dan magnetik. Yang kedua teori kuantum. Spektrum elektromagnetik terdiri dari bagian-bagian kecil yang berkesinambungan. Yang ketiga hukum Planck, yaitu tenaga akibat gerakan partikel suatu benda secara acak. Yang keempat hukum Stefan Boltzmann, tenaga yang dipancarkan oleh tiap benda antara fungsi suhu permukaan objek. Lalu yang terakhir hukum Wien, yaitu kurva pancaran tenaga kinetik benda hitam sempurna. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai konsep dasar fisika penginderaan jauh dan pengertian dari penginderaan jauh. Semoga kalian dapat memahaminya serta dapat menambah wawasan kalian mengenai konsep dasar fisika penginderaan jauh dan pengertian dari penginderaan jauh tersebut. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.